nggak sih ngerasa dibatasin oleh seseorang yang sebenarnya ingin melindungi kita? Atau merasa sendirian meski berada di tengah keramaian orang? Film Kukira Kau Rumah bukan hanya kisah romansa, tapi perjalanan dua orang anak muda yang berjuang dengan luka batin dan kesehatan mentalnya. Di sini, aku akan membahas mengenai kisah mereka dengan pendekatan psikoterapi. Ada dawai-dawai yang tak bisa dipetik. Emang lo aja kali anak zaman sekarang yang gak pernah ngelakuin hal positif. Stop! Gue bilang stop anjing lo! Kau bukan rumah. Dari video cuplikan tersebut, film Kukira Kau Rumah bikin kita bertanya, apakah cinta selalu menyembuhkan? Yuk kita bahas. Niskala, hidup dengan gangguan bipolarnya sejak SMA, membuat dirinya berubah. Bukan karena diagnosis, akan tetapi karena semua geraknya diawasi. Apa jahat sama Niskala? Salah papa apa? Salah papa apa? Kenapa papa gak pernah bangga punya Niskala? Kenapa papa cuma bisa kurung Niskala di rumah? Papa udah jagain Kala dari kecil. Jagain apa? Jagain dari apa? Apa yang papa lakuin? Papa cuma nyuruh Niskala minum obat. Ayahnya takut kehilangan, takut Niskala kambuh, takut Niskala terluka. Tapi ketakutan itu pelan-pelan berubah menjadi penjara bagi Niskala. Niskala dijauhkan dari teman, dari dunia luar, bahkan dari mimpinya sendiri. Dan hal itu sering terjadi di kehidupan nyata, bukan karena orang tua jahat, melainkan orang tua yang terlalu takut. Lalu ada Pram, ayahnya meninggal, ibunya sibuk bekerja, dan di saat itu semua, ia tumbuh sendirian. Ia tidak sakit secara klinis, akan tetapi sakitnya sama dalamnya. Dan musik menjadi caranya untuk bertahan. Dan ketika bertemu dengan Niskala, dua orang yang sama-sama rapuh akhirnya saling menemukan. Dan disinilah kita harus tahu bahwa cinta bukan terapi. Cinta bisa saja menguatkan, tapi tidak selalu menyembuhkan. Dan kalau cinta dijadikan satu-satunya penopang, cinta itu bisa jadi berat dan berbahaya. Di sini psikoterapi akan membantu. Terapi atau intervensi apa yang cocok digunakan untuk membantu gangguan yang dialami? Number 1, Cognitive Behavior Therapy. Niskala kemungkinan hidup dengan pikiran seperti ini. Aku merepotkan, aku tidak hidup normal, dan bahkan aku harus dijaga supaya aman. Nah, Cognitive Behavior Therapy membantu seseorang untuk mengenali bahwa tidak semua pikiran itu benar. Terapi ini mengajarkan bahwa pikiran bisa dilatih, emosi bisa dikelola, dan hidup tetap bisa dijalani walaupun dengan keadaan gangguan bipolarnya. Number 2, Family Therapy. Ayah Niskala di sini tidak jahat, tapi ia hanya takut. Dalam family therapy, orang tua belajar bahwa melindungi bukan berarti mengontrol semuanya. Menjaga bukan berarti membatasi. Karena anak dengan gangguan mental tetap butuh kepercayaan, bukan kurungan. Number 3, Pram masih menyimpan luka atas kepergian ayahnya dan rasa kesepiannya. Sementara Niskala perlu membangun kembali peran sosialnya. Interpersonal terapi membantu mereka memahami bagaimana relasi mempengaruhi kesehatan mental dan bagaimana membangun hubungan yang lebih sehat. Number 4, Supportive Psychotherapy. Pendekatan ini memberikan ruang aman untuk kita berbicara tanpa dihakimi. Kadang, yang paling dibutuhkan seseorang bukan solusi yang cepat, tapi seseorang yang mau mendengar dan memahami. Film Kukira Kau Rumah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa setiap orang itu berhak didengar, dipercaya, dan diberi ruang untuk sembuh. Kalau kamu atau orang terdekatmu sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya, ingat, mencari bantuan bukan kelemahan, melainkan tanda keberanian. See you in the next video. Bye-bye.